Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Universitas Islam satu-satunya di kota Jambi. Dan saya berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya pada Prodi Akuntansi Syariah. Dan Prodi Akuntansi Syariah ini telah terakreditasi baik. Langsung saja kita cek videonya. Check it out guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Baik, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Arif Rahman Ramadan dari kelas 5B Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana dan hal-hal apa saja yang menjadi pembedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Kalian akan bisa melihatnya nanti. Tapi sebelum menjelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi secara. Nah, jadi akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Karya pertama tentang sistem pembungkuan entry ganda diterbitkan di Italia oleh Luca Pacioli atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak Akuntansi. Dan inilah sedikit dari profil Bapak Akuntansi. Memiliki nama lengkap Fra Luca Bartolomeo de Pacioli. Lahir pada tahun 1447 San Sepolcro, Italia. Selanjutnya, akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisasi pada abad ke-19 dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accounts yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Hal pertama yang menjadi perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah yakni dalam bidang ideologinya. Akuntansi konvensional berideologikan kapitalisme seperti yang dijelaskan oleh Harahap pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme dan perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi perkembangan akuntansi konvensional. Sedangkan pada akuntansi syariah dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Landasan dari akuntansi syariah ini adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma', qiyas, dan urf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan pada beberapa bagian lain seperti yang pertama yaitu pada landasan dan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Sedangkan akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Yang kedua yaitu nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Semua hal berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang hingga bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. Yang ketiga yaitu hal-hal yang dilarang. Karena ideologinya berdasarkan kaidah Islam, maka akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam secara umum. Berbeda dengan akuntansi konvensional,
yang lebih bersifat bebas tergantung masing-masing kelompoknya. Yang keempat yaitu konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan, apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu mendatang. Yang kelima yaitu konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau yang biasa kita sebut aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal berupa barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Yang keenam yaitu prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun, berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang. Tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual, hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. Yang ketujuh yaitu cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba lebih bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok, serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, yang harus diperhatikan dengan seksama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok. Dan yang kedelapan yaitu pandangan tentang mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lain. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukan tujuan dari segalanya. Mata uang emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara untuk pengukuran penentuan nilai dan harga. Singkatnya, akuntansi konvensional sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologi, akuntansi dipengaruhi oleh berbagai ideologi. Namun yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Sedangkan pada akuntansi syariah sendiri, ia menegaskan pembedaannya dengan 3 prinsip utama, yaitu seperti yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya, bahwasannya akuntansi syariah memiliki 3 prinsip dasar, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan prinsip pertanggungjawaban. Dan ketiga prinsip ini memiliki makna, yaitu pada prinsip keadilan, seperti diketahui, salah satu prinsip akuntansi Islam adalah membangun, mencapai keadilan sosial dan ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Jadi semua elemen terlibat dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan seperti auditor, pemilik, manajer, dan lainnya sebagai alat ibadah. Selanjutnya yaitu prinsip kebenaran. Dalam setiap aktivitas akuntansi, Anda akan selalu menghadapi masalah yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran laporan. Kegiatan pelaporan serta pengakuan dalam akuntansi syariah dilakukan dengan mencatat semua transaksi dengan nominal sebenarnya, tidak kurang atau tidak lebih. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan didasarkan pada kebenaran, sehingga keadilan diciptakan dengan mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Yang terakhir yaitu prinsip tanggung jawab. Secara umum, prinsip akuntansi lebih berfokus pada dua hal, akuntabilitas dan pelaporan. Tujuan tanggung jawab di sini dapat diberikan melalui monoteisme, yang berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran manusia dalam hal ini sebagai khalifah yang mengatur agar setiap orang bisa berjalan secara seimbang. Sedangkan tujuan pelaporan dari akuntansi Islam adalah bentuk tanggung jawab manusia kepada Tuhan dan manusia lainnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan akuntansi syariah atau akuntansi Islam merupakan fakta
yang tidak dapat disangkal seiring dengan tumbuhnya institusi-institusi keuangan syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Kebanyakan konsep dasar akuntansi konvensional dapat dipakai dalam membangun struktur akuntansi syariah, akan tetapi juga tidak bisa diterima secara absolut karena masih ada perbedaan pemahaman di antara para ahli akuntansi Islam dalam menjelaskan dan mengaitkan masing-masing konsep tersebut dengan ajaran Islam. Nah, jadi itulah pembahasan dari saya dalam video kali ini. Saya harap kalian dapat memahami dan saya sangat senang apabila ada kritik yang membangun untuk diri saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jangan lupa like, comment, and share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.